Striker Liga 2 Belanda, Delano Ladan nampak memantau training camp timnas Indonesia di Turki. Delano Ladan saat ini bermain untuk klub top OSS yang bermain di kasta kedua Liga Belanda. Ia disebut-sebut memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Jawa. Dalam profil Instagramnya, pemain 23 tahun juga mencantumkan bendera Indonesia dan Belanda. Delano Ladan memantau TC Timnas Indonesia tidak secara langsung. Akan tetapi mantan pemain Feyenoord itu memantau melalui media sosial Instagram. Ia kedapatan meninggalkan emotikon api dalam kolom komentar unggahan Instagram Timnas Indonesia. Unggahan akun Timnas Indonesia itu menayangkan pelatih Timnas Indonesia Sintayong melakukan crossbar bersama pemain-pemain Timnas Indonesia. Di mana, pada crossbar tersebut, tim ofisial kalah dari tim pemain. Sebelumnya pada Rabu, tanggal 25 Oktober tahun 2023, Delano Ladan mengomentari unggahan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Ia meminta Erick Thohir untuk mengecek DM. "Bisakah Anda melihat DM?" tulis Delano Ladan. Belum diketahui motif dari Delano Ladan melakukan DM ke Erick Thohir. Pemain 177 cm itu cukup mendapatkan menit bermain di Top OS musim ini. Sejauh kompetisi berjalan hingga pekan ke-20, Delano Ladan mendapatkan 14 kali tampil dengan total 627 menit bermain. Ia sudah mencetak 1 gol saat menahan imbang Helmond Sport. Selain bisa bermain sebagai penyerang tengah, Delano juga berposisi di pos sayap kanan dan kiri serta gelandang serang. Delano Ladan sebelumnya sempat memperkuat timnas U17 dan U18 Belanda. Sementara itu, PSSI beberapa waktu lalu menyelesaikan naturalisasi JIZ dan Justin Hubner. Untuk proses naturalisasi Tom Hai tengah dalam proses. Justin Hubner masuk ke dalam skuad timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Sementara JIZ tak bisa masuk skuad lantaran saat sudah menjadi WNI, AFC telah menutup pendaftaran pemain. Pemain keturunan, JIZ, harus menahan dua keinginannya ketika timnas Indonesia sedang berjuang di Piala Asia 2023 Qatar. Pertama, JIZ tidak dapat masuk skuad timnas Indonesia dalam Piala Asia 2023 karena pendaftaran pemain telah ditutup pada Minggu, tanggal 10 Desember tahun 2023. Meskipun demikian, JIZ resmi menjadi warga negara Indonesia pada Kamis, tanggal 28 Desember tahun 2023. Pemain berusia 23 tahun itu diperkirakan baru akan dapat memperkuat timnas Indonesia pada bulan Maret tahun 2024 dalam lanjutan putaran kedua Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut jadwal, timnas Indonesia akan bertemu dengan Vietnam dalam 2 pertandingan, yaitu pada Kamis tanggal 21 Maret tahun 2024, dan Selasa tanggal 26 Maret tahun 2024. Saat ini, timnas Indonesia menempati posisi keempat dalam klasemen putaran kedua Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan koleksi 1 poin. "Saya harap bisa segera bergabung dengan timnas di periode berikutnya," ucap Izes. "Memang tidak di Piala Asia, tapi bisa jadi di agenda selanjutnya," tambahnya. Keinginan kedua JIZ adalah untuk dapat menyaksikan langsung pertandingan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Namun, ia harus menunda niatnya karena jadwal yang bertabrakan dengan persiapan klubnya, Venezia FC, yang akan melanjutkan persiapan Seri B 2023-2024. Pada pekan ke-20 Seri B, Venezia FC akan menjamu Sampdoria pada Minggu, tanggal 14 Januari tahun 2024. Sementara itu, Piala Asia 2023 berlangsung mulai tanggal 12 Januari hingga tanggal 10 Februari tahun 2024. Timnas Indonesia, yang tergabung di Grup D Piala Asia 2023 bersama Irak, Vietnam, dan Jepang. "Saya pasti senang datang menonton, tapi rasanya sulit karena klub saya sepertinya akan bermain," ujar Izes. "Jadi saya harus tetap bersama klub untuk latihan atau pertandingan. Meskipun sangat disayangkan, saya akan tetap menyaksikan," tambahnya. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan menjelang bertempur di Piala Asia 2023,
kali ini perkembangan skuad Garuda terlihat lebih matang. Pelatih Sintayong membocorkan satu di antara skenario untuk bisa bersaing dan mengalahkan lawan pada turnamen nanti. Pemusatan latihan timnas Indonesia di Antalya, Turki, sudah memasuki materi taktik. Para pemain dilatih bagaimana cara melumpuhkan lawan dengan ruang sempit dan akurasi operan. Materi latihan hari ini kami fokus latihan taktik, bagaimana kami bisa meruntuhkan lawan dalam ruang kecil dengan passing akurat, kata Sintayong. Selain itu, Sintayong juga mengungkapkan seluruh pemain timnas Indonesia dalam kondisi baik. Pelatih asal Korea Selatan itu memang sengaja menaikkan intensitas latihan karena Piala Asia 2023 semakin dekat. Kondisi para pemain baik secara keseluruhan, memang dibuat program latihannya dengan intensitas tinggi sampai sebelum berangkat ke Qatar, jelas Sintayong. Pelatih Sintayong memanggil 29 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia di Turki. Nantinya, dari jumlah tersebut akan dikerucutkan menjadi 26 pemain yang terdaftar dalam skuad Piala Asia 2023. Dari 29 nama yang dipanggil, tinggal Justin Hubner, Sandy Walsh, dan Elkan Bagot yang belum gabung. Ketiga nama itu disebut akan bergabung pada tanggal 1 Januari tahun 2024. Adapun Ivar Jenner dan Rafael Struijk menjadi yang teranyar bergabung. Menarik untuk menantikan kehadiran para pemain sisa pada pemusatan latihan timnas Indonesia di Turki. Timnas Indonesia bakal melakoni 3 laga uji coba sebelum Piala Asia 2023. Pasukan Sintayong akan menjajal kekuatan Libya di Antalya, selanjutnya Turki pada 2 dan tanggal 5 Januari tahun 2024. Setelah itu, para pemain langsung bertolak ke Qatar. Di sana, Timnas Indonesia akan menjajal kekuatan Iran pada tanggal 9 Januari mendatang. Timnas Indonesia tergabung di grup D Piala Asia 2023, bersaing dengan Jepang, Irak, dan Vietnam.